Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hadir kembali saya Nur Asifa di webinar malam hari ini. Kalau yang beberapa minggu lalu ikut webinar tentang foto ya. Nah, malam hari ini saya akan hadir kembali dengan webinar yang seru juga pastinya. Kali ini kita bakal ngomongin TikTok ya. Nah, kali ini, malam hari ini saya akan ditemani oleh pembicara yang, Masya Allah, kayaknya ini udah expert banget ya di bidangnya gitu, udah menghasilkan banyak banget penghasilan dari TikTok-nya sendiri ya. Nanti kita akan panggilkan. Nah, di sini setelah saya melihat-lihat, bertanya-tanya sama teman-teman semua, ternyata teman-teman sini yang hadir malam hari ini ada mayoritas sudah punya akun TikTok, namun teman-teman belum bisa menghasilkan, ya. Nah, di sini nanti kita akan coba kulik gimana sih caranya akun TikTok kita ini bisa menghasilkan. Saya sendiri juga ya main TikTok, teman-teman, walaupun baru banget dan memang belum menghasilkan banget, tapi alhamdulillah sudah ada. Dan di sini kita akan ulik lebih lanjut lagi ya kepada pembicara kita nantinya. Nah, teman-teman ada yang udah tahu belum pembicara kita malam hari ini dengan siapa? Nah ya, untuk yang baru hadir, di sini kita akan belajar tentang TikTok for Business ya. Webinarnya membicarakan tentang cara memanfaatkan aplikasi TikTok menjadi sumber penghasilan di era digital ya. Di sini kan udah eranya kita mainan sosmed dari mulai Facebook, Instagram sampai akhirnya ke TikTok, dan kemudian kita di sini nggak cuman hanya mainan aja, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu dari aplikasi yang ada di handphone kita. Jadi walaupun kita cuma di rumah aja, cuma mainan handphone, kita tetap bisa menghasilkan. Oke, ya benar banget ya. Di sini Mbak Lia Hakim yang eh, akan memaparkan sharingnya ya, sharingnya beliau. Di sini sebelum saya undang, saya akan perkenalkan sedikit tentang Mbak Lia. Ya, di sini nama beliau adalah Lia Hakim dengan usianya 30 tahun. Ada yang lebih muda atau lebih tua atau ada yang sepantaran dengan Mbak Lia? Ya, kayak ini sepantaran nih sama saya. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang juga merangkap sebagai social media trainer. Ya, dan beliau juga merupakan owner Snack Putri Sunda, juga digital marketer, dan membuka jasa desain. Oke, di sini Mbak Lia sendiri adalah ibu dari satu anak usia 6 tahun dan punya satu suami ya teman-teman. Kelahirannya Bandung, Jawa Barat, namun berdomisili di Tuban, Jawa Timur. Oke, wow udah ada yang 52 tahun. Nggak apa-apa ya, kita belajar nggak boleh mandang usia. Boleh belajar sama yang lebih muda, boleh belajar sama yang lebih tua. Tapi semuanya juga akan belajar ya. Walaupun sudah sepuh, bukan berarti nggak bisa belajar. Oke, kita belajar sama semua di sini ya. Mbak Lia, Halo, halo. selamat malam Mbak Siva. Insya Allah, apa kabar Mbak Lia? Bentar. Udah siap belum nih? Oke, udah. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak. Apa kabar Mbak Lia? Alhamdulillah baik Mbak Siva. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini udah selesai nih persibukan dengan rumah tangganya. Sudah, Kerjanya sudah. sudah. Oke Mbak Lia, tanpa lama-lama kali ya, biar seru nanti kita ada sesi tanya jawabnya juga. Ini nih, Mbak, aku tuh kepo banget sih gimana ya caranya Mbak Lia ini bisa menghasilkan cuan dari TikToknya nih Mbak. Kepo nih semua. Kepo. Pertama-tama yang penting kita punya akun dulu ya Mbak. Punya akun, terus punya kuota, sama punya HP. Itu modalnya cuma itu aja.
Oke. Wah, yang penting punya handphone ya, Mbak ya. Nah, yang penting Berarti punya handphone, ada kuotanya, sama punya akun TikTok, Mbak. oke sih. Malam hari ini kita agendanya ngapain aja nih, Mbak? Ceritanya nih, Mbak. Karena kebanyakan yang saya lihat untuk kalangan teman-teman itu membuat akun TikToknya itu masih asal-asalan, Mbak Siva. Jadi di sini saya mau mengedukasi teman-teman bagaimana cara membuat akun TikTok yang betul itu seperti apa gitu. Jadi kita mulai dari membuat akun TikTok dulu, dari dasar dulu, Mbak Siva. Oke, siap. Mbak Lia, langsung aja saya serahkan ke Mbak Lia untuk pemaparan lebih detailnya. Terima kasih, Mbak Siva. Assalamualaikum teman-teman semua. Wah, banyak sekali ya, ada 250 peserta yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mungkin tadi sedikit sudah diperkenalkan sama Mbak Siva. Nama saya Lia Hakim, biasa panggil saya Lia aja. Saya domisili Tuban, Jawa Timur. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat akun TikTok yang benar itu seperti apa. Karena banyak sekali, hampir 8 bulan ini saya membuka kelas online TikTok, banyak sekali teman-teman yang membuat akun TikToknya itu asal-asalan, terus posting kontennya juga random ya. Saya di sini mau mengedukasi ke teman-teman sedikit bahwa akun TikTok itu sangat spesial. Nggak bisa kita samakan dengan sosial media lainnya seperti Facebook. Kalau Facebook mungkin teman-teman hari ini posting makanan, terus sore posting kegiatan anak-anak, terus malamnya posting curhatan pribadi. Mungkin itu masih nggak masalah ya. Kalau di TikTok nggak bisa seperti itu. Kalau di TikTok kita harus benar-benar ditargetkan dulu kita itu mau menyajikan apa, terus nice-nya juga harus kita persiapkan. Nice itu bisa teman-teman ambil dari kesukaannya teman-teman. Misalkan teman-teman suka belanja fashion, nah teman-teman buatlah akun dengan kategori fashion. Terus kalau misalkan teman-teman sukanya jajan ya, jajan, buatlah akun dengan kategori jajan. Seperti itu makanan ya, makanan dan minuman. Baik, di sini karena akan memakan waktu lama itu adalah membuat akun TikTok seller, maka saya akan kita mulai aja praktek membuat akun TikTok seller. Untuk teman-teman yang sudah pernah mendaftar akun TikTok seller, jangan mendaftar ulang. Bisa mendaftar satu kali, satu KTP, satu akun. Di sini saya akan mengajak teman-teman yang belum punya akun aja ya. Silakan siapkan KTP-nya dulu, karena nanti kita harus foto KTP. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Mbak Siva bisa dibantu lah, ini share screen-nya saya kok nggak muncul ya? Coba, Mbak. Sebentar. Oh ya. Harusnya ada, Mbak. Kan Mbak Lia udah jadi hostnya. Di bawah, Mbak Lia pakai handphone atau pakai laptop? Pakai handphone, Mbak. Di bawah, di samping reaction ada? Bentar-bentar. Ini sudah ya? Sudah. Sudah Barusan masuk. nggak diupload. Bentar. Nah, pertama teman-teman download dulu aplikasi Seller Center ya. Kita kita prakteknya menggunakan aplikasi aja. Sebenarnya ini bisa diakses melalui web, tapi web itu tulisannya kecil-kecil dan saya rasa teman-teman di sini semua hampir praktek menggunakan handphone. Jadi untuk mempermudah teman-teman silakan download aplikasi Seller Center. Aplikasi Seller Center yang seperti ini ya. Kalau sudah, silakan dibuka aplikasinya.
Ketika aplikasi dibuka, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Silakan di screenshot. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa merekam, silakan di screenshot. Tampilan awalnya akan seperti ini, lalu teman-teman bisa daftar menggunakan email. Ini ya, email. Bentar nggak kelihatan. Email. Email ini ya, email. Jangan pakai ponsel. Atau daftar menggunakan akun TikTok. Tadi saya lihat ada beberapa teman-teman yang sudah memiliki akun TikTok, jadi silakan bisa jalan pintasnya itu daftar menggunakan akun TikTok itu lebih cepat ya teman-teman. Jangan sesekali menggunakan daftar menggunakan ponsel. Jangan ya, karena apa? Zaman sekarang ini nomor telepon nggak awet. Kadang teman-teman daftar menggunakan nomor teleponnya udah hangus. Sedangkan untuk aplikasi ini tuh, akun ini untuk jangka panjang. Banyak sekali kejadian para peserta yang ketika udah dapat komisi, ketika udah dapat omset, mau narik komisinya, nomor teleponnya udah hangus. Jadi sayang ya, nggak bisa ditarik. Nomor teleponnya juga nggak bisa diganti, bisa diganti tapi tetap harus verifikasi dulu ke nomor yang lama seperti itu. Jadi saran saya yang lebih amannya gunakan email untuk mendaftar atau langsung daftar dengan akun TikTok. Baik, setelah itu hal yang perlu teman-teman pastikan juga negaranya sesuaikan dengan negara teman-teman tinggal. Ya, itu jadi dibaca dengan teliti, terus negaranya ini ya, karena kadang dia nggak otomatis milih negara Indonesia, kadang Malaysia, kadang Eropa. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan bahwa kalau misalkan teman-teman di Indonesia, pilihannya benar-benar Indonesia gitu ya. Negaranya sudah, ini sudah, lalu sekarang kita langsung daftar. Di sini saya akan mencontohkan daftar dengan akun TikTok. Kita klik. Nah, ini negara, ini sudah dikonfirmasi lagi sama TikToknya ya, untuk apa benar negaranya itu sudah sesuai dengan tempat teman-teman tinggal gitu ya. Karena ada teman saya, dia itu di Indonesia. Dia nggak baca, dia daftarnya di Malaysia. Itu nggak bisa dirubah, teman-teman. Negara ini nggak bisa dirubah, jadi udah hak paten ya. Jadi kalau mau merubah berarti teman-teman harus punya KTP lain untuk daftarnya. Kalau sudah betul, kita klik konfirmasi. Nah, kalau teman-teman punya beberapa akun, tampilannya akan seperti ini ya. Ini saya mau pilih beralih akun. Ini ya, karena saya nggak bakalan daftar menggunakan akun yang ini. Kita klik aja beralih akun. Ini meskipun warnanya hitam bisa diklik. Nah, di sini saya mau pilih salah satu. Nah, ini ya. Ini persyaratannya atau informasinya bisa teman-teman baca. Kalau sudah seperti ini, kita klik otorisasi. Otorisasi yang kolom merah ini ya, teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Kita akan diminta untuk verifikasi dokumen. Kalau belum verifikasi dokumen, kita belum bisa diperbolehkan untuk berjualan di TikTok. Sedangkan untuk syarat mendapatkan cuan dari TikTok itu, kita harus memiliki keranjang dan izin dari TikTok kalau kita mau berjualan ya. Nah, di sini teman-teman tinggal isi aja untuk bisnisnya, pilih bisnis perorangan. Pilih bisnis perorangan, terus nama toko. Ini nama tokonya diisi. Kalau misalkan ada nama toko online, misalkan Lia Shop, terus Hana Shop, kayak gitu, gak apa-apa diisi aja.
Atau kalau misalkan punyanya nama toko offline, nggak apa-apa, isi juga di situ. Kalau misalkan teman-teman ternyata belum punya nama toko, isi aja dengan nama akun. Itu nggak apa-apa ya. Contoh di sini saya isi bentar. Putri Sunda. Nah, ini sudah, oh nama tokonya sudah digunakan karena saya sudah pakai ya. Kita coba lagi yang lain. Snack Putri kayak gini ya. Oh, nggak boleh pakai karakter teman-teman. Nah, ini sudah nama tokonya Snack Putri. Ini bisa diganti kok nanti ya. Kalau misalkan udah jadi terus teman-teman rasa namanya nggak apa nggak pas, itu bisa diganti. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini silakan teman-teman sediakan KTP-nya, lalu masukkan fotonya. KTP-nya difoto ya, masukin ke sini. Kalau misalkan kamera HP-nya buram, teman-teman bisa menggunakan aplikasi tambahan namanya Scam Kamera. Di Play Store bisa cari Scam Kamera. Nah, ini Scam Scanner ya, maaf. Scam Scanner ini untuk memperjelas gambar yang buruk. Teman-teman tinggal install aja, terus KTP-nya difoto, habis itu dimasukkan ke ini yang tadi ya, dimasukkan ke sini. Setelah itu silakan masukkan nomor telepon. Ini baru ya, apa updatean terbaru. Kalau dulu nggak diminta nomor telepon, kalau sekarang diminta nomor telepon. Kita masukkan nomor telepon. Ini contoh saya kasih nomor telepon ini ya, lalu kita minta kode verifikasinya. Kita coba masuk nggak? Tadi ada beberapa yang kesulitan ketika di sini. Nah, ini masuk. Kodenya masuk ya ke WhatsApp. Jadi kodenya itu akan dikirim ke WhatsApp. Memang ininya apa? Nama kontaknya ini agak agak apa? Beda ya, kalau TikTok itu kadang maksudnya nggak resmi gitu. Jadi teman-teman kalau yang takut ini adalah penipuan, bukan, ini memang dari TikTok ya. 1536. Kita masukkan. Ini saya kasih contoh aja ya. Oh, ini ada suruh periksa. Oh, sama kodenya sama ya teman-teman. 1536. Nah, setelah ini teman-teman bisa checklist. Mbak Lia, maaf, itu kode verifikasinya nggak bisa karena Mbak Lia tulisnya 1356. Harusnya Oh, 1536. Itu kode 1536 ya. rekomnya. Iya, Bentar-bentar, 1536. iya betul. Makasih Mbak. Nah, setelah ini lalu teman-teman checklist yang ini ya. Setelah selesai semuanya, silakan klik simpan. Klik simpan yang ini ya. Ini saya nggak bisa ini karena KTP-nya sudah digunakan. Ini sebagai gambaran aja untuk teman-teman. Nah, setelah klik simpan ini, teman-teman kalau paling cepat ya di ACC sama TikTok-nya itu 30 detik pun langsung di ACC. Tapi paling lama 48 jam. Kalau misalkan dalam 48 jam teman-teman gagal verifikasinya, itu bisa dicek di email alasannya apa gagalnya ya. Tapi kalau misalkan udah sukses, biasanya dapat dapat apa?
Bentar, dapat. Bentar, teman-teman. Saya kasih lihat. Dapat pesan kayak gini. Nah, kalau sudah berhasil, teman-teman nanti akan dapat pesan di lonceng pojok kanan atas. Itu pesannya seperti ini. Pendaftaran TikTok Shop berhasil. Selamat, pendaftaran TikTok Shop Anda berhasil. Untuk mengetahui cara mulai berjualan, kunjungi Seller University di TikTok Shop Seller Center ya. Nah, karena di sini yang akan kita bahas itu adalah menjadi TikTok affiliate, jadi kita tidak perlu menambahkan produk di TikTok sellernya. Kita masuk lagi ya ke TikToknya. Saya mau masuk ya. Contohin pakai benar ya, teman-teman. Atau ini dibiarin dulu aja ya. Itu langkah pendaftaran TikTok sellernya udah sampai situ. Setelah itu kita lanjut ke cara membuat akun TikTok biasanya ya. TikTok biasa itu yang ini, saya bilangnya ini TikTok biasa, ini TikTok Shop ya. Ini TikTok seller atau TikTok Shop, yang ini TikTok biasa. TikTok biasa itu tempat kita biasa share konten, share video ya, teman-teman. Mbak Syifa sampai sini mau tanya jawab dulu atau mau lanjut? Oke, boleh kita buka tanya jawab dulu, Mbak, biar apa namanya nggak bercampur ya dengan yang Ya, teman-teman boleh ditanyakan di kolom chat ya buat yang mau bertanya. Sebelumnya ini udah ada beberapa yang bertanya sih Mbak ya. Saya sambil bacain ya, sambil menunggu yang lain bertanya lagi. Mbak, apakah kalau nama akunnya harus sama dengan nama KTP? Boleh nama nggak akunnya berbeda? nggak perlu sama Mbak Syifa, boleh beda di Berbeda ya Mbak ya. Jadi boleh. boleh beda ya untuk nama akun itu nggak harus sama dengan nama KTP ya teman-teman. Kemudian ini kalau keranjang kuning masih nanti kan ya Mbak ya. Ada Ya, yang nanya tentang keren. keranjang kuning, katanya ada kendala dengan kode. Mungkin itu di pembahasan nextnya ya. Ya, Oke. Nah ini kalau diubah settingan dari akun bisnis dengan akun biasa sama aja atau beda Mbak? Katanya. akun bisnis sama biasa yang dimaksud yang mana ya? Nah, Akun ini boleh. bisnis itu yang biasa saya sebut akun bisnis itu yang ini biasanya. Di TikTok biasa, ini adalah TikTok biasa. Belum Masuk. muncul Mbak ininya. Oh iya, karena kan apa namanya TikTok itu berbeda-beda ya. Jadi kadang Betul. suka bingung saya Mbak Siva untuk ngasih nama-namanya. Teman-teman juga kadang ngasih namanya nggak sama dengan yang saya maksud. Kalau saya TikTok bisnis itu seperti ini. Ini kan TikTok biasa. Profil. Klik garis 3 pojok kanan atas. Pilih pengaturan privasi. Di sini ada akun. Nah, di sini ada alihkan ke akun bisnis. Ini Nah, akun iya. bisnis. Tapi saya sedang berada di akun pribadi, akun personal. Nah, yang tadi yang dimaksud teman-teman itu yang mana? Oke, ntar sambil kita lihat lagi kali. Mungkin ada yang di follow up lagi. Nah, kalau nama toko bisa diganti lagi nggak, Mbak?
Bisa, tapi hanya bisa diganti lewat lewat web, Mbak. Kalau lewat aplikasi belum bisa. Oke, ntar kita lihat lagi. Tadi pas daftar kan pakai email ya atau akun TikTok, tapi kok pas login pakai nomor HP, Kak? Oh, itu saya mau mencontohkan kalau misalkan akunnya sudah selesai, sudah jadi seperti apa. Soalnya saya pakai nomor telepon yang akun pribadi saya pakai nomor telepon. Tapi nomor telepon Oh, saya memang udah lama, udah dari zaman belum nikah sampai sekarang masih saya pakai gitu. Jadi semua bank apa saya pakai nomor itu. Nah, untuk teman-teman yang sering gonta-ganti nomor HP, kan kadang sekarang Mbak Siva ada tuh beli nomor HP itu cuma untuk beli data kuota aja gitu loh. Jadi mending kalau sering gonta-ganti nomor, jangan deh pakai email aja yang lebih aman. ya, saya juga sarannya pakai email sih. Kalau email kan lebih mudah ya, apalagi satu handphone tuh bisa banyak gitu email kita masuk ke situ. Masalahnya kalau pakai Betul, nomor betul. handphone tuh, kalau nomor kitanya nggak aktif jadi masalah ya Mbak Lia ya. Ya, betul. Oke. Terus nih, apakah seller center bisa digunakan untuk beberapa akun, Kak? Seller center itu hanya maksudnya gini, untuk daftar satu seller center itu hanya untuk satu KTP ya, tapi satu seller center itu bisa ditautkan ke 5 akun TikTok biasa. Jadi untuk teman-teman cukup punya satu akun TikTok seller, nanti bisa ditautkan di 5 akun TikTok biasa. Wah, bisa banyak ya Mbak ya, berarti ya. Banyak. Wah, ini pembicaraannya udah mulai, pertanyaannya udah mulai merunut ke yang afiliasi nih Mbak sebenarnya. Kayak misalkan TikTok biasa, apa bisa muncul keranjang shopnya? Seperti itu. Bisa, bisa Ya, Mbak. Bisnis maupun biasa bisa muncul keranjangnya. iya. Nah ini, nah kalau gitu Mbak, TikTok seller itu baiknya ditautkan dengan akun yang mana ya Mbak? Kalau seandainya ada dua TikTok atau lebih. Disesuaikan aja dengan kemampuan apa kebutuhannya teman-teman. Kalau saya kan misalnya saya punya 8 akun TikTok biasa. Nah, dari 8 ini saya menggunakan 2 TikTok seller. Yang satu menggunakan datanya suami saya, yang satu menggunakan data saya. Semua saya tautkan di TikTok biasa saya dengan berbeda. Kalau misalkan teman-teman jualannya palu gada, memang harus punya beberapa akun TikTok. Mbak itu ada pakai syarat followers nggak Mbak? Nah, nanti akan kita jelaskan gimana caranya agar kita mendaftar jadi affiliate TikTok tanpa minimal followers sama sekali. Kalau syarat dari TikToknya kan minimal 2.000 followers baru bisa jualan ya. Nah, ini kita akan bahas ke sana gimana caranya 0 followers pun kita bisa jualan. Wah, keren. Oke Mbak, tadi ada yang ketinggalan, ada yang bertanya, waktu mau install TikTok Seller Center itu, tertulisnya tidak tersedia di apa namanya di wilayah Anda. Itu gimana Mbak? Oh, itu berarti Mbak berada di wilayah yang TikToknya diblokir. Yang TikToknya Nggak bisa diblokir, dong Mbak. itu teman saya kemarin yang di Eropa dia menggunakan kayak apa link kayak semacam website jalur belakang gitu loh Mbak. Jadi semua aplikasi yang diblokir di negaranya beliau bisa diakses menggunakan website tersebut. Oh iya, benar ya. Jadi kalau misalkan kita di apa namanya wilayah kita diblokir harus ada cara-cara khusus ya Mbak ya. Ya, betul. Karena beberapa negara yang seperti Hong Kong, terus mana Thailand itu nggak diperbolehkan, nggak bisa aplikasinya nggak tersedia. Sip. Nah Mbak ini pertanyaannya udah mulai mengerucut ke affiliate. Eh kita lanjutin aja kali Mbak untuk yang Ya boleh selanjutnya. Mbak. Saya mulai share screen lagi ya Mbak Siva. Mohon izin.
Oke teman-teman, setelah tadi sambil nunggu diverifikasi ya, si akun TikTok sellernya ini, sebentar saya mau login dulu ini, mau login dulu ke TikTok seller saya untuk ngasih contoh gimana caranya menautkan akun. Kalau mau login ke TikTok seller ini sebenarnya gampang teman-teman. Kalau sudah ada akun nanti teman-teman tinggal masuk aja ininya akun TikTok yang untuk daftarnya. Misalnya tadi daftar pakai akun mana. Nah, ini biar sinkron masuk secara bersamaan. Ini kan saya mau masuk pakai akun yang ini. Nah, ini masuk dengan akun TikTok, nanti dia akan langsung menyinkron tuh, langsung kayak gini, kita klik otorisasi. Nah, ini sudah mulai masuk ya. Oke, sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Saya logout dulu yang ini biar untuk contoh. Baik teman-teman, di sini kita mulai praktek membuat akun ya. Di sini kita praktek membuat akun yang betul. Akun yang betul itu seperti apa? Pertama, kita daftar menggunakan email bisnis. Menggunakan email ya, saya sarankan hanya menggunakan email aja. Seperti yang tadi saya jelaskan, karena email itu teman-teman nggak mungkin lupa. Meskipun teman-teman ganti HP, yang penting teman-teman ingat passwordnya sama nama emailnya itu pasti akan nyantol lagi. Beda lagi kalau Facebook misalkan Facebooknya kehack atau apa, terus misalkan Facebooknya lupa nggak dipakai udah lama, itu rentan banget ya. Terus di sini juga kita bisa daftarnya, bentar gak bisa diklik. Nah ini, ada beberapa langkah menggunakan email, Facebook, Google, Line, Twitter, KakaoTalk, tapi saran saya menggunakan email sama Google aja ya. Untuk teman-teman yang sayang dengan akun lamanya itu nggak apa-apa. Akun lamanya nggak perlu dihapus. Misalkan sayang akun lamanya itu Halo Mbak Lia, suaranya hilang. Halo Mbak Lia, oke. Sepertinya Mbak Lia-nya kelempar nih teman-teman. Saya sambil menunggu Mbak Lia muncul lagi, saya akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman.
Hmm, ya, sebentar ya. Untuk teman-teman, nanti link rekaman akan dibagikan di grup diskusi ya. Buat yang belum join grup diskusi, mohon hubungi teman-teman yang mengundangnya ke acara Zoom ini ya. Hubungi mereka, minta join ke grupnya. Nanti insya Allah kita akan bagikan link rekaman pada malam hari ini setelah ada ya. Nanti akan kita kirimkan link rekamannya. Nah, di sini saya coba tadi sampai untuk TikTok affiliate langkah awalnya itu seperti tersebut ya, betul. Ya, jadi teman-teman harus punya TikTok Seller Center terlebih dahulu untuk mendaftar sebagai TikTok affiliate. Kalau mau dari 0 followers. Kalau teman-teman nggak mau menyambung dengan TikTok Seller, itu setahu saya minimal dengan followersnya 2000 ya teman-teman. Itu bisa dilepas dari TikTok Seller Center. Nah, di sini ada yang sudah berhasil semua, tinggal membuat untuk pencairan komisinya. Itu misal belum punya rekening, apakah bisa lewat Dana? Bisa, teman-teman. Saya semua TikTok affiliate-nya saya hubungkan dengan Dana, bukan dengan nomor rekening saya. Asalkan namanya itu sama dengan nama yang kita daftarkan ya. Misalkan waktu teman-teman daftar untuk apa namanya pengambilan dana itu ya, pencairan dana itu ada dituliskan namanya siapa, itu tulisannya nama kita sehingga nanti akun yang digunakan rekening maupun dana itu atas namanya harus sama ya. Oke, kalau TikToknya diubah ke bisnis, jadi nggak bisa pakai sound semaunya. Betul, betul banget ya. Jadi yang akan ditampilkan adalah sound-sound yang, apa namanya, yang, eh, apa sih namanya kalau gitu, yang udah boleh buat pemasaran ya. Nah, kalau nama akun pakai nama asli plus 4 angka itu baik atau enggak? Karena namaku banyak yang punya. Sebenarnya sih kalau untuk nama akun, kalau saya pribadi bagusnya teman-teman itu menggunakan nama yang ada kata kuncinya. Jadi ketika orang itu masuk ke dalam TikTok mencari menggunakan kata kuncinya itu akan masuk gitu akun kita. Kalau menggunakan nama kita sendiri ya, kalau ini untuk affiliate ya, tujuannya untuk affiliate atau untuk jualan, kita menggunakan nama kita sendiri, nama kita kan nggak akan di ini ya, apa namanya, nggak akan diketikkan gitu di pencarian sama orang-orang. Yang akan orang-orang cari di pencarian itu biasanya adalah kata kunci dari produknya kayak gitu. Biasanya seperti itu. Menurut saya sih nggak masalah kalau mau pakai itu atau mau, tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa gunakan kata kunci sebagai username-nya. Cuma kalau teman-teman maunya pakai buat branding itu boleh pakai nama sendiri. Ya, harus ada dua aplikasi TikTok Seller dan TikTok biasa kalau teman-teman mau jadi affiliate dengan 0 followers ya, teman-teman. Kalau untuk ke affiliate, jadi tadi sebenarnya Mbak Lia itu mau menunjukkan ya untuk ke affiliate itu akun TikTok biasa kita itu disambungkan atau ditautkan dengan TikTok Seller Center kita, Mbak. Nah, ya, udah, Mbak Lia. Oke, siap. Sebentar ya. Belum masuk nih. Bentar. Sebentar, Mbak Lia ini sudah bergabung dengan akun lain. Tunggu ya. Khairul Hakim. Belum ada nih, Mbak. Sebentar. Yang bisa dibikin sampai 4 akun itu akun TikTok biasa atau akun seller. Akun biasa ya.
Oke, sebentar. Saya oke. Mbak Lia, Iya, Mbak. ah, Udah udah masuk masuk. ya. Ya. Kenapa Mbak tadi? HP-nya panas, Mbak. Keluar Oh, tiba-tiba. oh iya, 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 iya. Oke, dilanjut aja kali Mbak langsung nih. Tadi saya sambil Oke, bantu. mohon maaf ya teman-teman terjeda. Kita lanjut ya. Sebelum kita membuat akun, kita harus menentukan dulu yang namanya niche. Kalau niche ya, kalau di TikTok itu ada kata kalimat-kalimat niche ya. Nah, niche itu seperti ceruk pasar atau kategori. Bentar, ini saya mau share screen tapi ini ya apa nggak bisa ya. Di bagian bawah, Mbak, ada. Udah kok Mbak, udah masuk. Udah masuk ya. Siap. Nah, niche ini apa namanya kategori. Jadi misalkan sebelum kita membuat akun itu kita pikirkan dulu nanti kita akan membuat akun dengan kategori apa. Seperti misalkan teman-teman sukanya memasak, nah buat akun dengan kategori memasak gitu. Jadi nanti yang bisa teman-teman buat konten itu keseharian teman-teman memasak, lalu yang teman-teman jual adalah produk-produk atau misalkan apa namanya kayak panci, terus wajan, sutil, pisau, talenan, kayak gitu yang teman-teman gunakan untuk memasak bisa teman-teman promosikan. Jadi kita nggak merasa terbebani dengan cara membuat konten. Jadi tetap masih kesenangannya teman-teman masak, tapi bisa berpenghasilan juga dari situ ya. Atau misalkan senangnya beli baju. Biasanya kalau ibu-ibu itu kadang ada model baru langsung beli, langsung beli. Nah, teman-teman kalau suka beli baju, suka fashion, bisa membuat akun TikTok juga dengan kategori fashion. Terus kalau misalkan teman-teman suka anak-anak, suka apa namanya? Fashion anak-anak gitu suka sering beli baju anak-anak. Nah, anak-anaknya bisa jadi rekomendasi untuk niche akun teman-teman. Sebelum membuat akun, yang pertama kita harus menentukan mau jualan apa. Setelah kita menentukan niche itu, kita mau jualan apa. Misalkan fashion. Fashion itu kan luas. Fashion itu ada fashion perempuan, laki-laki, anak-anak, ada baju, sepatu, jilbab. Nah, di TikTok itu nggak bisa campur-campur ya, nggak bisa kalau misalkan hari ini jualan jilbab, besoknya jualan gamis, besoknya jualan sepatu. Gak bisa teman-teman kalau campur-campur kayak gitu. Teman-teman harus kalau misalkan mau jualan fashion wanita yang nggak berhijab, ya udah fokus di situ aja. Jadi nanti ceruk pasarnya atau target marketnya itu sesuai dengan apa yang teman-teman jual. Jangan sampai hari ini teman-teman jualan baju fashion yang nggak berhijab, udah TikTok rekomendasikan akunnya ke orang-orang yang memang nggak berhijab, terus besoknya teman-teman jualan lipstick. Itu nggak bisa ya. Itu TikTok nanti bingung. Jadi algoritmanya bingung si TikTok ini, loh kemarin kok kategorinya fashion wanita sekarang kok jadi kosmetik kayak gitu ya. Itu akan membuat TikTok beradaptasi lagi dengan akun kita, yang akhirnya akun kita rusak algoritmanya ya. Jadi jangan disamakan akun kita dengan jangan disamakan TikTok ini dengan sosial media yang lainnya. Sekarang kita lanjut praktek lagi ya sambil nunggu si TikTok sellernya ini di ACC yang tadi sudah praktek. Sekarang kita lanjut mendaftar ke TikTok biasa. TikTok biasa, saran saya teman-teman semua yang belum punya akun baru, tapi yang sebelumnya sudah ikut kelas saya di grup,
sudah buat akun baru, nggak perlu buat lagi. Tapi kalau yang belum punya akun baru, masih stuck di akun lama, dan akun lamanya masih belum tertata alias masih random. Random itu gado-gado, campur sari ya isinya. Terus dari mulai optimasi akunnya juga masih berantakan, dari mulai biodata, nama, terus profil, terus kontennya masih campur-campur antara konten jualan, konten anak-anak, konten liburan digabung jadi satu. Saran saya silakan teman-teman buat akun baru. Ikuti langkah-langkahnya di uh, Zoom sekarang ini ya. Sebelum mendaftar ke TikToknya, langkah yang pertama banget, kita harus buat email baru. Emailnya pun buat baru ya teman-teman. Berarti kita ke Gmail dulu. Ke Gmail nih. Ke aplikasi Gmail yang ini ya. Ke aplikasi yang Gmail yang ini. Habis itu kita masuk. Tampilannya akan seperti ini. Di pojok kanan atas itu ada profil ya. Teman-teman klik yang ini. Ini profil. Nah, di sini ada tambah akun lainnya. Tambah akun lainnya. Tampilannya seperti ini. Klik Google yang pertama itu. Buat emailnya email bisnis ya. Mungkin yang kemarin nggak dapat apa? Nggak dapat tutorialnya, bisa ikuti langkah-langkahnya yang sekarang ini. Iya. Tips untuk membuat akun Gmail sama akun TikTok itu usahakan namanya itu sama dengan kategori yang mau kita jual. Misalkan kalau fashion, coba di awalnya pakai 3 angka ya, pakai tiga kata dengan diawali dengan misalkan gudang, kata pertamanya gudang, kata keduanya misalkan murah, kata ketiganya cantik. Oh maaf, kata pertamanya misalkan outfit, terus yang keduanya murah, yang ketiganya lucu. Misalkan outfit murah dan lucu. Atau misalkan teman-teman menggunakan rekomendasi elektronik murah. Atau gudang rumah, gudang outfit murah. Terus atau juragan kulot keren. Jadi namanya ini nggak apa-apa teman-teman di apa nggak sesuai dengan nama online shop atau nama pribadi juga nggak masalah. Karena nanti kita akan mengoptimasinya itu di kolom pencarian. Terus usahakan namanya juga yang gampang ejaannya. Jangan double, misalkan cantik jadi CHNTIENK. Pokoknya jangan dibuat alay ya. Saya contohin, ini klik buat akun ya. Terus ini pilih untuk mengelola bisnis saya. Terus nama depannya ini kita tulis nama depannya misalkan rekomendasi, nama belakangnya outfit murah. Kayak gini ya. Jangan jangan tulisannya jangan lebay gitu ya. Tulisannya jangan lebay, harus mudah
harus mudah dibaca, dipahami. Jadi ketika orang menulis, misal menulis rekomendasi outfit, nama kita itu akan muncul di pencarian orang tersebut. Di pencarian orang tersebut nama kita akan muncul. Kenapa saya tidak menyarankan nama pribadi untuk affiliate atau untuk berjualan? Karena yang akan kita branding itu adalah toko kita, bukan kita pribadi. Kecuali kalau teman-teman memang mau jadi influencer, itu silakan gunakan nama pribadi. Karena yang mau teman-teman branding adalah diri teman-teman masing-masing, seperti itu ya. Terus misalkan pakai nomor boleh nggak? Boleh. Rekomendasi outfit murah 99, misalkan kayak gini. Ini boleh ya. Tapi saran saya mending nggak usah pakai angka. Tapi boleh pakai angka, tapi saran saya nggak usah pakai angka. Bingung nggak? Nah, lalu setelah itu kita klik berikutnya. Lalu ini tinggal diisi aja. Diisi. Jangan ngasal ya ini ngisi apa? Ngisi tempat bukan tempat, ngisi tanggal lahirnya jangan ngasal ya teman-teman. Minimal bisa affiliate itu akunnya usia 18 tahun ke atas. Jadi saran saya sesuaikan aja dengan tanggal lahir teman-teman. Lalu kita klik berikutnya. Nah, ini ada rekomendasi outfit murah 55 atau outfit murah rekomendasi. Kita pakai yang rekomendasi outfit murah 55 ya. Di sini tinggal klik berikutnya. Buat kata sandinya. Saran saya kalau punya beberapa email atau banyak banget emailnya, pakai kata sandi yang sama. Jangan gonta-ganti kata sandinya. Tambahkan nomor telepon. Nah, ini tambahkan nomor telepon, lewati ya. Kalau misalkan nomor teleponnya udah banyak digunakan untuk email, itu lewati aja yang barusan. Nah, terus ini tinjau info akun Anda, klik berikutnya. Lalu kita klik saya setuju. Ini di screenshot ya teman-teman. Nanti juga ada rekamannya, cuma ini biar nggak lupa teman screenshot aja langkah-langkahnya. Jadi ini udah ke tahap kedua ya. Yang pertama kita daftar TikTok seller, yang kedua kita membuat email baru, email bisnis. Bentar saya masuk dulu ke emailnya. Ini email yang baru kita buat ya. Nah, sekarang baru kita membuat akun TikTok biasanya. Ini langkah yang ketiga ya. Ini yang langkah yang ketiga, kita membuat akun TikTok. Nah, barusan kita sudah buat email ya, teman-teman. Biar cepat, teman-teman bisa langsung klik lanjutkan dengan Google. Yang ini. Ini kita di TikTok biasa ya. Lanjut dengan Google. Nah, ini. Kita masuk. Lalu kita pilih email yang barusan kita buat. Yang paling bawah ini ya. Rekomendasi outfit murah. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, tanggal lahirnya kita samakan dengan yang tadi. Kita klik berikutnya ya, yang di kotak merah itu.
Nah, ini buat nama panggilan. Kalau teman-teman masih belum sreg dengan nama panggilan ini, bisa diganti. Kalau udah suka dengan nama ini, udah pas, tinggal pakai aja, kita klik konfirmasi ya. Nah, ini akunnya sudah jadi. Kalau misalkan kita mendaftar menggunakan email bisnis, biasanya teman-teman akan nanya nih, kenapa harus mendaftarnya menggunakan email bisnis? Kalau kita daftar menggunakan email bisnis, username kita akan terdeteksi otomatis oleh TikTok-nya. Kayak gini, rekomendasi.ot8. Ini nggak apa-apa, nanti bisa kita rubah. Tapi kalau misalkan kita mendaftar menggunakan email pribadi, nanti username-nya ini tulisannya user, terus nomor. User, nomor yang banyak, kayak gitu biasanya ya. Nah, dan itu biasanya ada kemungkinan kalau kita langsung menggunakannya secara beruntun, misalkan langsung posting video, terus langsung FLKS, dan lain-lain, itu akan dikira sama TikTok itu akun robot ya. Makanya saran saya, buatlah akun dengan email bisnis. Nah, ini kita udah akunnya udah jadi. Sekarang kita mengoptimasikan dulu ininya, akunnya. Ini ya, kita ganti dulu dari mulai gambarnya, terus username-nya. Kalau yang atas ini nama panggilan. Nama panggilan ini namanya akan masuk ketika ada orang yang nyari di sini. Di sini orang nyari di sini nih, di shop atau misalkan di beranda, orang nulis rekomendasi outfit murah. Akun kita akan ikut masuk juga. Terus ikut teroptimasi gitulah sama TikTok ya, makanya jangan yang aneh-aneh namanya. Sekarang kita lanjut edit dulu, kita klik edit profil, nama penggunanya ini kita samakan kalau bisa ya, kita samakan dengan nama panggilan. Ini baru bisa diganti 30 hari kemudian setelah diganti ya, jadi pastikan dulu namanya benar. Rekomendasi outfit murah. Nggak boleh ada spasi yang ini, tapi kita coba pakai underscore. Namanya udah nggak ada, nggak bisa. Coba kita pakai angka, atau kita hapus underscore-nya. Ini sampai mendapatkan nama yang pas ya. Rekomendasi outfit. Lama kalau ini, makanya mending yang diedit itu dulu saran saya yang diedit itu nama panggilan dulu baru username. Username ini agak susah ya. Nggak bisa juga. Nggak bisa.
Nah, ini rekomendasi baju remaja ada, kita klik simpan, tetapkan nama pengguna, lalu tambahkan biodata. Biodata ini juga harus spesifik ya, misalkan jualannya baju, ya udah dijelaskan di biodata secara singkat dan jelas apa yang teman-teman sajikan di akun ini. Misalkan tempatnya outfit, tempatnya outfit murah dan kekinian seperti ini ya. Ini contoh aja. Lalu fotonya silakan diganti dengan foto yang terlihat profesional ya. Jangan foto selfie dengan anaknya, jangan foto selfie sendirian, jangan foto yang buram, jangan foto yang gelap, tapi gunakan foto yang terlihat profesional bahwa teman-teman jualan dengan serius. Coba ini saya lihat di galerinya ada apa ya. Ini bukan HP saya. Bentar. Contoh misalkan ini lah. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan teman-teman ada sosial media Instagram, YouTube, Twitter bisa ditautkan di sini ya. Silakan ditautkan. Baik, ini sudah selesai. Kita mengoptimasi akunnya sudah selesai. Username sudah, nama panggilan sudah, profil juga sudah, biodata juga sudah. Sekarang tinggal ke langkah berikutnya, yaitu bagaimana cara kita berjualan di TikTok menjadi afiliasi ya. Syaratnya adalah harus muncul keranjangnya di sini. Di sini kan belum ada keranjangnya. Nah, sekarang coba cek teman-teman TikTok sellernya yang tadi barusan daftar udah pada di ACC atau belum? Sudah pada di ACC atau belum? Kalau sudah di ACC, sekarang kita masuk ke TikTok sellernya. Bentar, di sini ada TikTok seller atau enggak ya? Kayaknya di sini nggak ada TikTok seller. Saya masuk lewat Google aja. Nah, yang mau tahu cara masuk lewat Google bisa lihat yang ini ya. Seller TikTok. Pilih yang pertama. Nah, ini saya masuk pakai nomor aja. Oh, salah. Login. Kita klik login ya, teman-teman. Ini dapat. Kita pilih login.
Ini saya kasih tutorialnya menggunakan web ya Mbak. Ya teman-teman, soalnya nggak ada aplikasi TikTok Sellernya. Sementara saya download dulu aplikasi TikTok Sellernya. Tapi langkah-langkahnya sama aja. Silakan teman-teman masuk ke aplikasi TikTok Sellernya, lalu klik pengaturan sebelah kanan, pojok kanan bawah, klik pengaturan. Setelah itu di scroll ke bawah, cari akun yang ditautkan. Kalau teman-teman mau mengikuti cara saya lewat web, boleh. Ini langkah-langkahnya ya. Di screenshot aja. Kalau dirasa teman-teman nggak bisa mengikuti karena kecepatan, yang penting-penting di screenshot aja. Oh, keluar lagi. Kalau pakai web itu kayak gini ya teman-teman, harus ekstra sabar. Sebentar saya download dulu aja si TikTok Sellernya ini. TikTok Seller. Oke, sambil nunggu saya mau jelaskan ya. Tadi ada beberapa yang tanya syaratnya minimal jadi affiliate itu berapa followersnya. Nah, ini kan tadi buat akunnya bareng-bareng sama teman-teman. Buat akunnya bareng-bareng sama teman-teman tadi. Otomatis belum ada apa? Belum ada followersnya ya. Nih, belum ada followersnya. Masih nol, semua masih nol. Jadi bisa jualan meskipun nol followers, tapi dengan cara seperti ini tadi. Bentar, saya download dulu ya teman-teman, biar gampang contohinnya. Mbak Siva, kalau mau ada yang bertanya sambil menunggu, boleh Mbak Siva. Baik, Mbak Ria. Di sini ada yang nanya nih, Mbak, gimana solusinya kalau mau narik komisi sedangkan nomornya udah hangus? Nggak bisa Mbak Siva, itu tadi kenapa kita disarankan daftar menggunakan email. Karena kalau udah bisa udah ada komisinya, terus nomornya udah hangus, itu nggak bisa diapa-apain. Bisa diikhlaskan kali ya, Mbak ya? Iya, betul. Sayang sekali kan akhirnya. Nah, buat teman-teman yang belum bikin akun ya, atau yang mau next bikin akun lagi, jangan gunakan nomor handphone ya. Takutnya nanti kalau ada kasus nomornya hangus, nanti jadi nggak bisa dimanfaatkan akunnya ataupun komisinya jadi nggak bisa ketarik. Ya, lebih baik gunakan email seperti yang tadi Mbak Ia contohkan. Bentar, kita cari lagi yang pertanyaannya belum terjawab. Mbak, kalau beda HP bisa nggak ya, Mbak? Beda HP gimana maksudnya? Nah, ya mungkin ini kali ya, bukanya di handphonenya, di dua handphone, atau mungkin yang satu seller centernya di handphone yang satu, untuk yang akun TikToknya di handphone satunya lagi. Oh, boleh bisa. Bisa ya. Kalau lama banget ya. Install TikTok ini.
Mbak, kalau mau postingnya hal-hal berbau umroh, katanya pakai kategori apa ya, Mbak? Kalau mau posting apa, Mbak? Ya, niche-nya dia mau fokus ke umroh katanya. Ini pakai Oh, kategori apa? yang di apa namanya yang dijual jasa jasa umroh gitu maksudnya. Nah, ini. Coba Mbak. Berarti kategorinya jasa, jasa apa? Kayak jasa gitu berarti Mbak. Itu bukan untuk jualan, berarti untuk branding, branding apa? Perusahaan ya. Sip. Berarti kalau untuk jasa di TikTok udah bisa belum sih, Mbak? Belum Mbak, cuma untuk branding aja. Oke, buat teman-teman yang jualannya ijazah bisa digunakan menggunakan TikTok untuk branding ya. Aduh. Kalau kategori minuman herbal, niche-nya apa nih, Balia katanya? Kategorinya minuman Mbak, Ya, kategorinya minuman, minum makanan dan minuman. makanan dan minuman sih. Terus, kalau dalam satu akun itu bisa apa? Dalam satu handphone itu bisa bikin berapa akun, Mbak? Untuk TikTok biasa satu HP maksimal 8 akun. Di dalam satu aplikasi TikTok itu teman-teman bisa membuat atau login di 8 akun ya. Mbak, ini masih ada yang bertanya nih, Mbak. Mbak, sebenarnya maksud jadi affiliate itu apa sih, Mbak? Kenapa affiliate? Affiliate itu kalau bahasa gampangnya itu reseller ya, teman-teman. Reseller itu kan kayak kita menyambungkan penjual antara penjual dengan pembeli. Jadi nanti kalau misalkan si pembeli ini bisa beli satu produknya, kita dapat komisi. Affiliate itu semacam reseller kalau umumnya. Hmm. Nah, di sini lagi nih. Gimana, Mbak? Masih masih bisa sambil tanya jawab atau udah itu? Ya, ya Mbak masih ini. Ya udah, sambil dilanjut ya. Kak, kalau untuk akun pribadi, waktu yang pas untuk posting supaya cepet FYP itu jam berapa aja? Kalau untuk jam umumnya, jam-jam rame itu bisa disesuaikan dengan jam-jam orang-orang sedang santai. Misalkan kalau pagi itu bisa di jam 7, terus jam 9 itu banyak ibu-ibu yang gabut banget nungguin anak-anak sekolahnya. Terus jam 1 siang banyak orang kantor yang sedang istirahat. Terus jam 4 sampai jam 5 sore banyak orang-orang baru pulang kerja juga. Terus jam family time di jam 8 sampai jam 10 malam biasanya. Tapi setiap akun itu jam prime time-nya itu beda-beda. Jadi teman-teman bisa cek di analisa akun masing-masing untuk prime time masing-masing ya. Bisa lanjut Mbak. Oke, lanjut. Jadi buat akun TikTok biasanya justru setelah daftar akun TikTok Shop ya, Mbak? Kenapa Mbak? Ya, jadi nih ada yang tanya, jadi bikin akun TikTok biasanya itu justru setelah daftar akun TikTok Shop kah? Benar-benar Mbak ada yang telepon. Gimana tadi? Ya, jadi ada yang tanya nih, kalau bikin akun TikTok biasanya itu justru setelah daftar akun TikTok Shop. Oh iya iya Mbak. Jadi bikinnya setelah daftar TikTok Shop dulu ya teman-teman, baru bikin yang akun biasa. Sudah kita lanjut ya. Sip.
Halo Mbak Siva. Iya, Mbak. Oh iya, suara saya kedengeran. Kedengeran anak. Kita lanjut ya. Di sini saya langsung masuk aja ke ke TikTok sellernya. Kita masuk menggunakan nomor HP. Nah, ini langsung masuk ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan memunculkan keranjang ya. Memunculkan keranjang di TikTok yang baru kita buat ini. Di sini saya akan nge-copy dulu akun. Sebentar ya teman-teman. Nah, pertama kita copy dulu nama yang ada di username-nya TikTok yang kita buat tadi. Kita copy-nya username ya. Username itu yang ini. Ini username, rekomendasi.baju remaja. Ini username. Kita copy dulu. Copy-nya langsung aja diklik. Nanti dia akan nge-copy sendiri. Nah, nama pengguna disalin, sudah otomatis ya. Setelah itu kita masuk ke Seller Center-nya, aplikasi Seller Center. Klik pengaturan, pojok kanan bawah yang ini. Pengaturan. Terus klik akun TikTok yang ditautkan. Tulisan ini akan muncul kalau teman-teman akun dokumennya itu udah diverifikasi ya, sudah sukses, itu baru akan muncul tulisan ini. Kalau misalkan dokumennya belum diverifikasi, tulisan ini belum bisa muncul. Kita klik. Lalu di sini ada akun resmi, juga akun pemasaran. Akun resmi untuk pemilik toko atau misalkan kita sebutnya seller ya, penjual yang punya produk sendiri. Akun pemasaran bisa untuk penjual sekaligus affiliate. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jualan produk sendiri juga menjadi affiliate, teman-teman bisa tautkan akun TikTok biasanya yang tadi yang baru kita buat itu di akun pemasaran. Akun resmi ini juga kita bisa menjadi affiliate, tapi minusnya itu produk affiliate dia tidak akan muncul di showcase, tapi kita masih bisa tetap mempromosikannya melalui konten. Cuma minusnya produknya nggak muncul di showcase. Biasanya teman-teman suka bingung nih, kok produknya nggak muncul, padahal sudah saya tambahkan gitu produknya, kok nggak muncul. Nah, mungkin akun teman-teman bisa dicek di akun resmi, terpautnya di akun resmi, bukan di akun pemasaran. Kalau di akun pemasaran, dia akan otomatis muncul di showcase. Nah, ini akun resminya sudah ada penautan. Ini akun pemasaran. Akun pemasarannya udah penuh ya, teman-teman. Coba saya lepas dulu. Pas tautan. Nah, ini ada yang 01 ya.
Tampilannya seperti ini, kita klik yang biru, tautkan akun baru yang ini. Nah, di akun TikTok yang ini, tadi kita kan udah di copy ya namanya. Nah, tinggal diklik di sini. Tinggal diklik lalu kita kirim undangan. Tulisannya harus sama semua ya. Jangan ada huruf besar atau kecil. Pokoknya jangan ada yang beda. Terus kita klik kirim undangan. Tulisannya seperti ini, sudah terkirim, menunggu verifikasi, status akan tetap menunggu verifikasi sampai pemilik akun menerima undangan tersebut ya. Ini harus digarisbawahi, sampai pemilik akun menerima undangan tersebut. Undangan perlu diterima dalam waktu 48 jam, karena biasanya teman-teman suka menunggu 48 jam. Nah, masih menunggu verifikasi. Padahal ini jangan ditunggu ya teman-teman. Teman-teman masuk ke aplikasi TikTok biasa, pilih kotak masuk. Ini di bawah ini ada kotak masuk. Ini dipilih, diklik. Di sini ada notifikasi sistem. Kita klik, terus ada permintaan baru. Kita klik juga. Nah, ini Snack Putri Sunda mengundang rekomendasi baju remaja untuk bergabung di tautannya ya. Nah, di sini ada tulisan Anda tidak akan mendapatkan komisi dari penjualan produk toko. Nah, toko itu adalah Snack Putri Sunda yang tadi adalah toko. Itu kan punya kita ya, punya kita pribadi. Nah, kalau misalkan kita jualan produk kita sendiri, itu memang kita tidak akan mendapatkan komisi. Teman-teman jangan kaget loh, kok nggak dapat komisi, terus dapat apa? Ya kalau kita jualan produk sendiri, terus laku, ya memang nggak dapat komisi, tapi semua masuknya ke omset kita. Kita akan dapat komisi itu kalau kita menjual produk affiliate ya, produk orang lain seperti itu. Jadi jangan kaget kalau membaca yang di bold ini. Kita langsung klik terima permintaan aja, lalu tautkan akun. Nah, seperti ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Kita refresh. Di refreshnya itu ditarik aja. Nah, ini udah muncul kan keranjangnya. Nih, gimana? 0 followers, kita sudah bisa berjualan. Kita klik. Keranjangnya diklik, terus akan ada tulisan mulai. Kita klik mulai. Nah, ini lalu kita pilih mulai juga. Nah, tampilannya seperti ini. Karena yang saya bahas di sini adalah affiliate, maka saya akan fokusnya ke affiliate ya. Pertama, kita langsung ke marketplace produk. Silakan di screenshot ya, marketplace produk yang ini. Kalau misalkan namanya berbeda nggak apa-apa, sama aja pokoknya yang ini ya, yang paling kiri atas. Ini diklik. Lalu teman-teman di sini pilih produk sesuai dengan kategori akun teman-teman. Yang 4 kolom ini adalah produk-produk yang sedang rame penjualannya. Nih, yang ini ya. Teman-teman bisa cari produk atau mempromosikan produk yang sedang rame yang ada di sana, atau mau cari yang di sini. Di kolom ini juga boleh ya. Ini tadi outfit ya, rekomendasi outfit. Kita coba yang ini, klik.
Nah, di sini kemarin saya di akun saya yang satunya itu yang rame celana kulot ini. Kita coba tambahkan yang ini. Nah, di sini kita akan diminta membuat akun komisi. Buat akun komisi terlebih dahulu. Dengan ini Anda bisa mendapatkan komisi atas penjualan Anda. Kita klik buat akun. Siapkan akun untuk penerima komisi. Pastikan nama Anda sesuai dengan nama di akun penerima Anda, atau Anda mungkin tidak dapat menerima komisi. Ini namanya itu harus sama dengan nama yang ada di rekening. Kalau misalkan mau pakai dana boleh, tapi namanya harus sama di sini. Misalnya nama dananya apa? Nama dananya misalkan nama dana saya ini ya. Salah. Ini nggak boleh salah ya, karena kalau salah kita nggak bisa rubah lagi. Kita nggak bisa rubah data yang ini. Kalau salah ya kita buat akun baru. Lalu kita tambah produk. Bagus, langkah selanjutnya adalah membuat konten. Coba kita klik pelajari. Kita membuat konten yang simple aja yang sudah disediakan sama TikTok ya. Coba video maker. Ayo. Ini produk yang mau kita promosikan tadi. Oke, biar gampangnya kayak gini ya. Sekarang produk yang sudah kita tambahkan itu sudah muncul di showcase ini kan. Nah, ini sudah muncul. Lalu langkah berikutnya adalah kita membuat konten. Membuat konten yang simple aja yang sudah disediakan juga sama TikTok ya. Kita klik TikTok Shop. TikTok Shop yang ini ya. Kita klik. Teman-teman yang mengikuti langkah saya dari awal tadi, itu biasanya suka langsung satu konten, dua konten langsung pecah telur ya. Ini sudah banyak banget yang terjadi penjualan kalau mengikuti akun yang fresh seperti ini. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kita geser teman-teman. Kita geser, lalu di sini ada tulisan pembuatan video. Coba sekarang. Nah, pilih produknya, klik berikutnya. Nah, di sini sudah ada captionnya. Dari TikTok sudah disediakan, kalau teman-teman mau dirubah juga boleh. Nah, ini bisa di checklist ya. Bisa di checklist tapi opsional. Nah, di sini tulisannya opsional, mau di checklist boleh, enggak juga boleh. Kita coba di checklist. Tapi caranya membuat konten yang ini tuh harus benar-benar full sinyal ya. Kalau mau malam-malam banget, kalau mau subuh-subuh banget. Soalnya kan ya pengguna TikTok itu banyak, otomatis dia antri kayak gitu teman-teman. Jadi sering gagalnya. Sering gagalnya, makanya teman-teman harus menguasai cara pembuatan konten di beberapa aplikasi. Jadi biar ada cadangan ya, kalau misalkan di sini nggak bisa, teman-teman bisa pakai konten yang lain. Apa uang? Itu lebih. Nah, ini loading ya teman-teman. Di sini sudah disediakan beberapa template. Template sama TikTok, kita pilih, coba pilih yang ini. Semoga bisa ya teman-teman. Kita klik posting di TikTok. Nah, ini kita coba yang ini. Kita posting di TikTok. Prosesnya agak lama ya teman-teman. Ini butuh sinyal yang kuat. Maklum kita nggak butuh effort yang banyak untuk membuat konten instan ini. Jadi ya harus sabar bertarung dengan sinyal. Nah, yang ini nama produknya bisa teman-teman ganti atau bisa menggunakan yang otomatis itu. Misalnya kita ganti beli di sini.
klik tambah. Kok balik lagi ya teman-teman, suka kayak gini loh. Coba udah ada yang berhasil buat konten kayak gini nggak teman-teman yang ngikutin materi? Ini kok balik-balik terus ya? Sinyal ngaruh nggak sih, Mbak? Iya ngaruh banget, dia harus benar-benar full Mbak kalau buat konten di sini. Iya benar. Mbak Siva untuk peserta ini memang cuma 300 ya Mbak Siva? Iya, kayaknya 300 deh, Mbak, mentok. Oh, pantesan banyak yang ini nggak bisa Ini masuk. lagi ada yang kosong nih. Dari tadi keluar masuk aja nih. Ada yang bisa kosong sebenarnya bisa ikut join. Oke teman-teman, sudah ya, ini nggak bisa lanjut kayaknya sinyal deh ya. Coba ada yang sudah berhasil belum? Ini sudah selesai sih, tinggal membuat konten itu aja, udah nanti tinggal klik-klik-klik, selanjutnya muncul, udah selesai. Selanjutnya itu teman-teman tinggal konsisten aja dan ngulik-ngulik gimana caranya membuat konten yang kreatif kayak gitu, sama teman-teman harus lebih belajar lagi apa yang perlu dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan agar akunnya ini tetap sehat gitu loh, tetap sehat walafiat, nggak apa namanya, nggak kena shadow ban, nggak kena pelanggaran. Karena kalaupun sekali aja kena pelanggaran, itu susah lagi naiknya akunnya. Mungkin segitu dulu Mbak Siva. Saya selesai share screen-nya ya. Nah, materinya sudah selesai Mbak Siva. Bisa langsung tanya jawab aja. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Cuman kayaknya nggak bisa banyak juga ya, Mbak. Karena udah lewat dari waktunya nih katanya ya. Ya apa-apa. Nah, di sini mungkin saya langsung bacain aja dari yang ada. Kalau musiknya dibilang pelanggaran, padahal musiknya dari TikTok sendiri itu gimana ya, Mbak? Itu karena musiknya tidak menggunakan musik yang komersil. Kalau kita berjualan harus menggunakan musik yang komersil. Oke, siap. Mbak, kalau konten misalnya awalnya kita pakai konten sederhana, foto-foto seperti ini, yang tadi mungkin Mbak Lia contohkan ya, ke depannya konten kita itu bisa kita ganti nggak atau tetap foto-foto begini? Bisa, tapi jangan kaget ketika ada adaptasi perubahan viewers, karena selain niche atau kategori, gaya konten juga TikTok nggak boleh berubah-ubah harusnya ya, harus konsisten. Jadi ketika ada perubahan, TikTok juga akan beradaptasi ulang, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan yang awalnya menggunakan konten A nih, viewersnya sampai 1000, terus mau diganti ke konten B,
viewersnya jadi 500. Nah, itu jangan gedor-gedor, Mbak Lia ini kenapa? Biasanya kayak gitu, Mbak Lia ini. Itu jangan kaget, itu memang adaptasi seperti itu, terus aja dilanjutkan membuat kontennya. Oke. Mbak, gimana dong tipsnya biar pecah telur nih? Pecah telur jadi afiliat. Gimana caranya, Mbak? Berdoa katanya. Pecah telur itu sebenarnya gampang, teman-teman. Karena kuncinya itu di konsisten sama di konten. Ya teman-teman harus konten terus sampai pecah telur dan akunnya harus benar-benar sehat. Akun yang baru ini lebih direkomendasikan sama TikTok daripada akun yang lama. Jadi kalau teman-teman jangan eman-eman sama akun gitu loh teman-teman. Saya aja pecah telur itu di akun keempat saya. Jadi saya membuat akun itu yang pertama memang random ya. Saya belum tahu juga ilmunya dulu. Jadi random, campur apa aja saya masukin dalam satu akun itu. Nah itu gagal. Terus saya buat lagi gagal juga di akun ketiga dan keempat itu saya baru pecah telur karena tahu ilmunya Mbak Siva. Jadi memang kita harus tahu ilmunya dulu dan jangan eman-eman kalau misalkan akun satu udah gak berkembang nih selama 3 bulan itu gak pecah telur, gak berkembang. Jangan terus dikekepin itu, sayang followersnya udah banyak, sayang kontennya udah banyak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Iya benar, berarti memang harus tahu ilmunya ya Mbak ya, itu penting banget. Oh. Oh ini Mbak ada nanya nih Mbak, kalau followersnya masih nol kayak gitu, terus yang mau beli siapa Mbak? Nah, kita kan bahasnya TikTok ya, bukan Facebook. Kalau Facebook kan yang beli ya teman-teman yang add kita ya kalau Facebook. Kalau TikTok itu ininya viewers ya, patokannya viewers, bukan patokan di followers. Mau followers mau followersnya masih nol, kalau misalkan si konten yang kita share itu menarik audiens dan masuk dalam algoritma TikTok konten kita itu, terus viewersnya meledak sampai 2000 misalkan, tapi followersnya nggak nambah nih, tetap nol, itu tetap akan mendatangkan traffic ke akun kita. Karena fokusnya kita di viewers, bukan di followers. Followers 1000-an, kalau mereka niatnya cuma untuk mencari feedback atau fallback ya, itu nggak bakalan ngaruh ke penjualan apapun ke akun kita. Ini sama seperti akun saya yang Lia Hakim, udah ada 8.000, tapi ketika saya posting konten jualan, itu nggak bakalan ada yang beli. Tapi saya posting di akun saya yang baru, yang namanya itu rekomendasi fashion Hana ya, anak saya, itu followersnya itu baru 100, tapi saya sudah mendapatkan 4 juta omset ya, omsetnya 4 juta di akun itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada patokan sama sekali untuk followers ya. Jadi itu followers itu tidak berbanding lurus ya Mbak dengan hasil penjualan kita. Betul. Ya, oke nih satu lagi kali ya Mbak ya. Mbak, TikTok seller aku tuh udah daftar kisaran beberapa bulan yang lalu, tapi belum pernah upload produk jualan. Dimulai dari sekarang nggak masalah kan ya Mbak? Kalau TikTok seller nggak masalah ya, karena kalau TikTok seller mau isinya jualannya random juga nggak masalah. Kalau TikTok seller ya, yang difokuskan harus baru, fresh, terus harus konsisten, upload konten dan lain-lain itu di TikTok biasanya. Kalau misalkan TikTok seller lama vakum, nggak upload produk, nggak apa-apa, dimulai dari sekarang nggak apa-apa. Nah, jualan di TikTok kok dapat komisi? Apa perbedaan TikTok marketing dengan WA marketing? Dapat komisi dari TikTok dari viewer berapa rupiah, Kak? Kalau kita kan bahasnya TikTok affiliate ya. Kalau TikTok affiliate itu kita mempromosikan produknya seller atau para penjual yang sudah bekerja sama dengan TikTok marketing atau marketplace-nya TikTok, e-commerce-nya TikTok. Nah, kita bisa bebas mempromosikan produk yang ada di marketplace TikTok yang disediakan sama TikTok, yang contohnya tadi yang saya share itu, ketika itu ada penjualan dalam akun kita, itu kita mendapatkan komisi. Kita bagi hasil dengan penjualnya.
Misalkan si penjual memberikan komisi 10% untuk affiliate dari penjualan 50.000, kita akan mendapat 5.000 untuk komisinya. Seperti itu, Mbak. Oke, siap. Nah, teman-teman, sebelumnya ini kan banyak banget ya pertanyaan dan nggak mungkin banget dibalas semuanya. Kita bahas malam ini bisa-bisa sampai besok pagi mungkin ya. Nah, ini saya infoin aja ya buat teman-teman yang mau lebih private, lebih intens lagi, tanya-tanya sama Mbak Lia semuanya itu bisa join di kelas private-nya Mbak Lia. Jadi di sini ada 2 materi ya mengenai TikTok Shop dan TikTok Affiliate ya. Jadi berbeda ya teman-teman, TikTok Shop atau TikTok Affiliate itu. Dan ini ada materinya komplit 14 hari bimbingan. Jadi buat yang punya produk bisa banget manfaatin ilmunya di yang materi TikTok Shop. Yang nggak punya produk juga tetap bisa dapetin cuan dari TikTok melalui jalur affiliate. Dan ini akan dibahas kupas tuntas sama Mbak Lia ya di 14 hari bimbingan di kelas private TikTok ini. Nah, teman-teman nggak belajar sendirian, teman-teman bisa belajar nanti bersama-sama di grup, bisa bebas tanya jawab. Pendaftarannya itu lewat admin yang kasih link Zoom ya ke malam ini atau ke grup WA-nya. Dan investasinya ini murah banget kalau menurut saya untuk investasi leher ke atas ya. Ini akan jangka panjang karena 99.000 aja ya, materinya komplit. Teman-teman bisa nanya langsung sama Mbak Lianya. Dan di sini saya mau share dulu testimoni dari teman-teman yang udah pada join di kelasnya. Sebentar ya. Kita share screen. Oh, sorry. Ini kita share lebih dahulu. Ya, ini Semi yang bawa akunnya sudah, ini tuh, udah pecah telur ya di sini. Semangat banget katanya belajar TikToknya. Kemudian di sini juga, wah ini sampai 125.000 ya dalam pendapatannya untuk satu produknya. Kaget banget ternyata udah ada yang pesan, padahal baru mulai 2 hari gitu teman pemula ya. Ini udah satu pesanan aja girang banget. Saya ngerasain apa yang Mbak ini rasakan juga. Dulu tuh girang banget ya. Nah, ini juga baru buka akun TikTok, tiba-tiba ngecek-ngecek pendapatannya udah ada aja yang masuk, seneng banget. Nyesel kenapa nggak dari dulu saya praktekin ilmu yang Mbak Lia bagiin ya. Selama ini cuma baca aja. Teman-teman jangan sampai nyesel ketinggalan ya sama materi-materinya ini. Dan ini juga alhamdulillah sudah pecah telur. Banyak banget yang udah pecah telur ya teman-teman dari kelasnya ini. Ini udah mulai banyak. Jadi teman-teman menurut saya jangan manfaatkan kesempatan ini untuk join kelasnya. Tuh, mulai banyak yang merasain ya walaupun 0 followers dan teman-teman hanya pemula. Nah, di sini adalah materi yang nanti akan dibagiin sama Mbak Lia. Ini untuk materi affiliate TikToknya. Ini ada 1 sampai 23. Ini ada kenapa pilih TikTok. Kemudian di sini daftar TikTok affiliate 0 followers. Itu akan lebih dijelaskan lagi sama Mbak Lianya. Ada rekening komisinya. Tadi ada yang tanya tuh bagaimana caranya memasukkan rekening komisi. Kemudian ada riset kontennya. Teman-teman bisa tahu nih, oh konten yang bagus bagaimana nih gitu ya untuk berjualan skincare misalnya, berjualan baju anak dan lain sebagainya. Di sini ada optimasi konten, cara menarik komisi affiliate dan sebagainya ya. Ini ada banyak lengkap semuanya. Dan selanjutnya kalau teman-teman punya produk sendiri, pengen jualan di TikTok Shop itu juga bisa. Ada cara upload produk TikTok Shop, cara agar produk dipromosikan para affiliate TikTok ya. Jadi nanti teman-teman bisa saling sharing dengan affiliate TikTok yang lainnya.
agar produk kita lebih banyak dipasarkan oleh orang lain ya. Kemudian mengatur orderan masuk, menarik omset penjualan dan sebagainya sampai ke pengenalan dasar live streaming. Ya, ini teman-teman akan dapatkan di kelas private-nya Mbak Lia dengan investasi tadi 99.000 aja ya. Teman-teman bisa daftar melalui yang mengundang ke Zoom ini atau ke grup tanya di grup yang teman-teman ada di sana, oke? Oke, sebentar. Nah, ya jangan lewatkan penawaran terbaik ini ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan, ada materi 14 hari bimbingan bersama Mbak Lia. Dan ini solusi untuk teman-teman yang mau tambah cuan modal HP, daftar TikTok affiliate atau TikTok shop sekarang. Oke, dan kelas private ini kabarnya cuman untuk 50 orang aja. Ya. Wah, ini terbatas banget nih, teman-teman. Dan bonusnya di sini banyak, macam-macam. Ada 10 ebook bisnis aplikatif, kumpulan video tutorial bikin video kreatif ya, seperti bagaimana caranya bikin video gonta-ganti baju, ngobrol sama Google, dan lain sebagainya. Dan untuk yang transfer hari ini, ada banyak bonus lainnya, yaitu 437 elemen Canva cantik siap pakai, 75 background CapCut keren siap pakai, 5 template video Canva, dan kelas optimasi TikTok. Manfaatkan sebelum ditutup dan sebelum kuota habis. Nah ya, langsung gercep ya teman-teman. Oke. Karena waktu juga sudah semakin malam, Mbak Lia, adakah sedikit sepatah dua patah kata untuk menutup webinar kita malam hari ini? Ya Mbak Siva, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung selama kurang lebih berapa 2 jam ya belajar sama-sama di Zoom malam ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau lebih intens lagi belajar bersama saya, bisa join kelas lanjutannya atau kelas premiumnya. Cuma 99.000 teman-teman. Ini belajarnya kurang lebih 14 hari. Anggap aja teman-teman beli bakso satu porsi setiap hari 10.000 juga masih kembalian ya. Nah, seperti itu. Terima kasih juga Mbak Siva sudah membantu malam ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya atau salah katanya. Selamat beristirahat. Oke, malam hari ini kita udah belajar banget bagaimana kita membuat akun TikTok seller, kemudian kita tadi membuat akun TikTok biasa dan menautkannya dengan akun TikTok seller kita sehingga kita bisa langsung jualan ya. Nah, teman-teman langsung praktekin aja buat yang tadi nyimak dari awal sampai akhir, bisa langsung dipraktekin. Untuk yang tadi untuk yang tadi terlambat masuknya, tenang aja, kita akan kasih rekamannya nanti di grup ya. Link rekaman akan di-share di grup. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Kita tutup malam hari ini karena sudah semakin malam ya, dan pasti sudah banyak yang ditunggu sama krucilnya nih, termasuk saya. Oke, saya tutup malam hari ini. Webinar malam hari ini, semoga apa yang tadi disampaikan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman, selamat malam semuanya.